Dinasti politik Jokowi lampaui. Tra Soekarno hingga SBY, era Mulyono lebih berbahaya. Jokowi pasrahkan ke Prabowo soal PDIP gabung koalisi kabinet. Pramono Anung ogah kalah dari Ahok, tak takut sama 9 naga. Hai sahabat politikal, minggu ini sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Politikal Sepekan. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Sobat Politikal, banyak opini dan pemberitaan yang muncul semenjak perjalanan pemilu presiden berlangsung. Direktur Polmark Research Center F. Saifullah Fatah menyebutkan ada 4 krisis yang terjadi dalam perpolitikan tanah air. Krisis moral terkait penetapan capres dan cawapres. Krisis dukungan politik, Jokowi kehilangan lebih dari 50% dukungan politik. Krisis kebijakan, gagalnya kebijakan, dan krisis elektoral. Berikut ulasan selengkapnya. Direktur Polmark Research Center F. Saifullah Fatah menyebutkan ada 4 krisis yang terjadi dalam perpolitikan tanah air. Krisis moral terkait penetapan capres dan cawapres. Krisis dukungan politik, Jokowi kehilangan lebih 50% dukungan politik. Krisis kebijakan, gagalnya kebijakan, dan krisis elektoral. Keempat krisis itu menjadi ancaman bencana politik bagi Jokowi yang juga selain itu, fakta bahwa tidak adanya capaian yang signifikan. Perlu langkah penyelamatan dan kecenderungannya adalah dengan membentuk terah politik di Indonesia atau dinasti politik. Untuk itu, membangun dinasti politik menjadi solusi keselamatannya, dinasti Jokowi. Dinasti ini menyaingi politik terah yang telah ada, Tra Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono. Tragisnya, terah dinasti politik presiden ke-8 ini dibentuk dari cara-cara yang tidak etis, pelanggaran etika berat, dengan memanfaatkan dimensi kekeluargaan tersebut. Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman yang berstatus sang paman memberikan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka 36 tahun. Gibran pun melenggang menjadi wakil presiden Prabowo Subianto. Bahwa capres dan cawapres tidak ada batasan minimal usia, meski dari kalangan muda, belia diperbolehkan asal pernah menjadi pimpinan kota atau daerah. Kebijakan MK tersebut menuai kecaman keras dari hampir semua elemen bangsa karena keputusan yang menyesuaikan dengan kondisi sang keponakan. Dibuatlah Majelis Kehormatan MK-MK. MK-MK ini pun memberikan penilaian bahwa terjadi pelanggaran etika berat dari keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Namun tetap saja ini tidak berpengaruh karena sifatnya hanya etis yang tidak mengikat secara hukum. Joko Widodo memang fenomenal, berawal dari kepemimpinannya sebagai wali kota Solo 1,5 periode, Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun, dan 2 kali Presiden Republik Indonesia. Namun selama kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia, teriring banyak suara menyeru tentang lemahnya kepemimpinannya. Bahkan secara verbal kebijakan-kebijakannya seperti disebut dungu oleh Rocky Gerung, karenanya banyak tidak nyambung antara hulu dan hilirnya. Orang pun berasumsi bahwa keputusan Ketua MK terindikasi salah satu kebijakan Jokowi yang memengaruhi MK. Ini menjadi kedunguan akut jika Jokowi mengira rakyat tidak tahu apa yang terjadi, termasuk kebijakan pemindahan ibu kota negara yang diambil tanpa melalui proses hukum yang benar yang langsung dijadikan undang-undang. Demikian juga dengan Omnibus Law yang menuai banyak protes karena hanya mementingkan kepentingan pengusaha. Lebih lanjut dalam konteks politik di internal PDIP sendiri, Jokowi kini terkesan ditinggalkan, menyusul sikap keluarganya yang tidak lagi berafiliasi dengan partai banteng tersebut. Dalam aturan mainnya, keluarga dari kader PDIP harus terafiliasi PDIP. Joko Widodo sepertinya tahu bahwa dirinya tidak mungkin menjadi bagian penting dari PDIP. Sebagai mantan presiden, tradisinya dia menjadi ketua partai atau ketua pembina partai. Memang benar ada gium dalam politik bahwa tidak ada kawan abadi, demikian juga lawan abadi. Joko Widodo yang merupakan peliharaan atau binaan PDIP melakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan perlawanan. Yang semula pro bisa jadi kontra, yang kontra bisa menjadi pro. Seperti halnya Prabowo Subianto, rival terberat Joko Widodo dalam 2 periode pemilu, akhirnya tidak tahan menjadi oposisi dan bergabung dengan kekuasaan menjadi Menteri Pertahanan Jokowi. Demikian juga Ganjar Pranowo yang dimusuhi karena melawan Megawati bahkan disebut celeng atau babi liar.
namun akhirnya dianggap sebagai anak emas PDIP untuk dijadikan petugas partai berikutnya melawan Gibran Jokowi Rakabumi. Boleh jadi telah dibuat skenario sejak awal kepemimpinan periode keduanya untuk mencarikan tempat terbaik bagi Jokowi pasca menjadi presiden. Proses perebutan paksa yang gagal dalam usaha menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari kursi Ketua Umum Demokrat melalui tangan Kepala Staf Ahli Kepresidenan Muldoko. Kini terkesan jelas bahwa kala itu partai besutan SBY tersebut akan diakuisisi Muldoko. Tujuannya bisa kita tafsirkan sekarang adalah untuk menjadi jalan bagi partai Jokowi nantinya. Jika seandainya Muldoko menjadi Ketua Umum Demokrat, maka ketua pembinanya adalah Jokowi. Masih tentang isu Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto soal kemungkinan PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan ke depan. Apakah ini akan terjadi? Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto soal kemungkinan PDI Perjuangan atau PDIP bergabung dalam pemerintahan ke depan. Ditanyakan kepada Presiden terpilih. Kewenangan itu hak prerogatif Presiden. Sementara itu Jokowi memberikan penilaian positif terhadap rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menghadirkan jaken kabinet dalam pemerintahannya ke depan. Bagus sekali. Artinya memang kabinet yang bekerja, kabinet yang setelah dilantik nanti segera bergerak bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya kira bagus sekali. Ia pun sangat yakin dengan susunan kabinet yang akan dibangun oleh Prabowo. Dijalankan kabinet sangat bagus sekali. Itu hak prerogatif Presiden terpilih. Ya. Ditanyakan kepada Presiden terpilih. Kewenangan itu hak prerogatif Presiden terpilih. Reshuffle Seskap ini akan diisi oleh definitif? Masih dalam proses. Disampaikan langsung oleh Puan Maharani usai membuka program pemantapan nilai-nilai kebangsaan calon anggota legislatif di daerah Jakarta Pusat. Ketua Bidang Politik PDI Perjuangan itu memastikan pertemuan Megawati dengan Prabowo akan segera dilakukan dalam waktu dekat sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Puan juga menegaskan pertemuan tersebut masih sebatas bentuk silaturahmi dua tokoh bangsa dalam upaya membangun sinergitas menuju Indonesia Emas 2045. Meski begitu, saat ditanya soal peluang bergabungnya PDIP ke kabinet Prabowo, Puan tak menepis dan justru menyebut kemungkinan itu masih bisa terjadi. Idealnya kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Kalau soal itu katanya PDIP mau merapat Pemerintahannya gimana? Insya Allah bukan, tidak ada yang tidak mungkin. tapi udah ada pembicaraan dengan Udah ada, selalu berkomunikasi dari sejak selesai pemilu selalu berkomunikasi. Untuk pertemuan itu udah ada antara Pak Prabowo sama Bu Mega itu udah ada perkembangan. Kan Bu Mega udah nyampe di Indonesia kalau nggak salah kemarin. Ya selalu ada komunikasi, saya udah berkali-kali bertemu dengan Pak Prabowo. Kira-kira kapan tanggal pastinya untuk pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang sebelumnya dikabarkan sebelum pelantikan? Nanti dalam waktu yang
secepat-cepatnya dengan waktu yang setepat-tepatnya. Penambahan komisi itu sebenarnya itu kan perlu perubahan tatip gitu ya. Itu sudah sampai sejauh mana? Ini lagi dimatangkan kan dengan adanya rencana penambahan kementerian, jadi bukan tidak mungkin, artinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi untuk bisa kemudian memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif. Jadi akan ada kemungkinan juga ada penambahan komisi jika memang ada penambahan kementerian. Jadi itu kita sedang godok dan sesuai dengan mekanismenya akan kita laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya. Bagaimana Bapak itu menjaga agar tidak menjadi bagi-bagi jabatan, karena kan pimpinan AKD mungkin biasanya juga harus bicara mufakat, lalu dikhawatirkan juga ada bagi-bagi jabatan di sini. Ya makanya nanti akan kita lakukan sesuai dengan mekanisme dan kita bicarakan sesuai dengan musyawarah dan ya, terima kasih ya. Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto seperti 2019 pasca pemilihan presiden rasanya tak lama lagi terjadi. Puan Maharani Putri Mega menguatkan sinyal keduanya bertemu sebelum pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024. Nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Tanda-tanda pertemuan yang semakin dekat sebelumnya sudah diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober. Muzani mengungkap Mega dan Prabowo bahkan sudah saling mengirim salam hormat. Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Tindak lanjutnya nggak sih Pak? Apakah pertemuan yang ditunggu-tunggu Prabowo Mega akhirnya akan terjadi sebentar lagi atau gimana? Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan. Bahkan udah terjadi ya Pak? Pak. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam menilai pertemuan Prabowo dengan Mega bisa berdampak menjaga stabilitas di fase awal pemerintahan Prabowo. Umam juga menyebut besar kemungkinan Prabowo tawarkan posisi menteri ke PDIP. Isu Pilkada Jakarta semakin memanas. Calon gubernur dari PDI Perjuangan Pramono Anung menegaskan siap menindak pengembang nakal apabila nantinya terpilih untuk memimpin Jakarta. Bahkan Pramono juga tak gentar apabila tidak didukung oleh konglomerat sekaliber 9 naga. Berikut ulasan selengkapnya. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan siap menindak pengembang nakal apabila nantinya terpilih untuk memimpin Jakarta. Pramono Anung mengatakan para pengembang boleh mencari keuntungan tapi jangan sampai merugikan masyarakat. Hal ini ditegaskan Pramono Anung dalam wawancara eksklusif di acara Akbar Faisal Unsensored yang ditayangkan pada Selasa 17 September 2024. Ia menegaskan bahwa tetap berpegang teguh pada prinsip untuk bekerja demi kepentingan rakyat Jakarta dan tidak merasa terbebani oleh tekanan dari pihak manapun. Dia kemudian menyinggung sikap tegas Ahok kepada pengembang nakal saat pimpin DKI Jakarta. Ia juga mengaku tidak khawatir apabila dihindari para penyumbang modal untuk menghadapi Pilkada Jakarta, sebab ia menegaskan bahwa dirinya sebagai seorang fighter yang tidak mudah diatur oleh kekuatan eksternal. Pramono juga tak gentar apabila tidak didukung oleh konglomerat sekaliber 9 naga pun. Untuk diketahui, istilah mengenai 9 naga telah lama beredar di kalangan masyarakat Indonesia yang merujuk pada sekelompok pengusaha besar. Para pengusaha ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian negara. Ia menegaskan calon pemimpin itu tidak boleh kehilangan dignity agar tidak mudah didikte oleh pihak manapun.
waktu IKN akan menjadi dilanjutkan. Tapi realitasnya adalah tentu saja saya berbicara dengan banyak orang. Katakanlah untuk tahun 2025 nantinya ada risiko-risiko finansial, risiko-risiko budget yang akan kita hadapi. Ada utang kita yang 800 triliun ya sudah jatuh tempo dan segala macam. Itu akan mempengaruhi mekanisme yang sedang kita bahas ini. Lagi-lagi nantinya, tadi Mas Pram bertanya, saya mau jadi gubernur IKN atau Jakarta nih. Lagi-lagi nantinya itu akan kembali ke Anda. Bila mana Anda memenangkan pertarungan, itu maksud saya. Ya pasti menurut saya 5 tahun ke depan di era pemerintahan gubernur yang terpilih sekarang ini pasti heavy-nya, epicentrumnya masih di Jakarta ya. Sehingga itulah yang tidak bisa terhindarkan. Walaupun siapapun yang jadi presiden, dibangun secepat apapun tidak bisa kemudian seperti membalikkan tangan. Dan itu realitas yang ada. Menurut saya kemajuan IKN sudah luar biasa, tetapi problem real di lapangannya itu kan begitu kompleks. Nanti persoalan bagaimana persiapan air, lapangan terbang, kesehatan dan sebagainya. Sehingga lebih penting Jakarta dilakukan perbaikan persiapan supaya gubernur, mudah-mudahan gubernur yang baru terpilih di Jakarta itu yang tidak mikir mercusuar tapi bekerja di bawah, yang menyelesaikan persoalan di bawah. Ya, tampaknya memang kita harus bicara tentang itu ya. Masa saya sebagai yang mengarahkan. Saya mencoba untuk membawa Mas Pram. Tapi itulah, beginilah kalau kita bicara sama politisi senior. Oke, saya ikuti logika itu. Bahwa tampaknya memang Jakarta tidak akan berubah seperti yang kita perdebatkan di ruang politik dan sosial. Sekencang itu ya, maka Jakarta akan masih seperti dulu. Oke, saya ikuti logika itu. Cuman kami terbiasa agak in-depth di sini, Mas Pram. Saya nggak tertarik lah bicara tentang fisik. Menurut saya Jakarta itu sudah masuk pada kategori kota metropolitan beneran gitu ya. Saya tidak tertarik betul mengikuti perdebatan di ruang publik dan sosial tentang gubernur bangun apa segala macam. Saya lebih tertarik bertanya kepada Mas Pram, kenapa Jakarta yang telah dipimpin oleh banyak gubernur dalam hal perilaku beradab sebuah kota yang harusnya mengikuti pembangunan fisik itu nggak bergerak terlalu jauh. Hal-hal yang sederhana, misalnya bagaimana penyikapan kita terhadap penghormatan terhadap pejalan kaki. Mas Pram kan seorang pesepeda, tukang gowes nih. Hal-hal seperti itu kenapa kita sulit untuk mencapainya, Mas Pram? Jadi ego pemimpin di Jakarta dari waktu ke waktu pergantian siapa yang menjadi gubernur itu terlalu tinggi. Maka saya kalau dipilih, diberikan amanah, saya tidak akan menawarkan program fisik seperti yang dipikirkan Bang Akbar, yang Bang Akbar nggak mau. Saya akan menawarkan sesuatu yang real. PR-PR gubernur yang belum terselesaikan, saya akan coba untuk membantu menyelesaikan itu. Sehingga itulah yang menjadi hal utama. Karena saya pengen, ya mungkin karena diri saya tidak punya ego yang berlebihan, dan yang kedua saya tidak punya beban, yang ketiga saya berani memutuskan, yang paling penting persoalan-persoalan yang dulu-dulu tidak terselesaikan harus diselesaikan. Jadi tidak boleh dari gubernur A ke gubernur B karena ini prestasinya gubernur A ke B yang ini dipotong. Yang kejadian kan seperti itu, tanpa menyalahkan siapapun. Bahkan yang luar biasa saya belajar juga dari Bang Yos. Air menari di dekat Monas itu idenya adalah idenya Pak Ali Sadikin, tapi yang mengeksekusi adalah Bang Yos. Maka dengan demikian saya akan mencoba memetakan persoalan-persoalan gubernur yang dulu-dulu yang tidak terselesaikan, saya akan selesaikan. Selama itu bisa memberikan kesejahteraan, kenyamanan, kebahagiaan bagi warga Jakarta. Seperti apa, Mas? Contoh, Mas Anies telah membuat yang namanya JIS. Apapun terlepas dengan berbagai kritik yang ada, JIS sudah ada dan ini fenomenal. Tetapi persoalan JIS adalah infrastruktur. Ketika kemarin Bruno Mars main, orang pulang itu rata-rata ngeluhnya karena ojeknya nggak ada. Jalan kaki 2-3 kilo, perlu waktu 1,5 sampai 2 jam untuk itu. Maka dengan demikian orang harus berpikir bahwa nanti kalau MRT sampai Ancol, harus ada dari Ancol sambungan langsung yang mudah sampai JIS, sehingga orang beraktivitas di JIS, mau nonton konser, mau sepak bola, itu akan mudah. Bahkan saya memikirkan
Persija home base-nya harus di JIS. Dan JIS harus ada tempat untuk orang hangout, berkumpul, tempat untuk misalnya lah Jackmania Center, orang untuk menjual merchandise dan sebagainya. Kalau itu terjadi maka ada perubahan yang mendasar, bahwa peninggalan Mas Anies yang memang belum selesai karena dia satu periode, itu ada yang menyelesaikan. Misalnya Pak Ahok. Pak Ahok banyak sekali, rumah susun, Kalijodo aja lah yang paling utama. Yang dulu dari tempat haram jadah menjadi tempat yang akhirnya bisa menjadi tempat terbuka untuk masyarakat umum. Sekarang udah nggak lagi. Nah yang begini harus dilakukan perbaikan kembali. Fungsi apa yang dimimpikan Pak Ahok tentang Kalijodo harus dikembalikan. Pak Ahok meninggalkan misalnya Semanggi. Kalau kita bersepeda atau kemanapun, kita mau lewat mana? Lewat Ahok. Legasi itu dia terima. Tetapi ini kan belum selesai. Sehingga apa yang sudah baik di Pak Anies, apa yang baik di Pak Ahok, bahkan di Pak Foke maupun Bang Yos, saya akan teruskan. Termasuk yang sederhana aja. Bang Yos dulu memikirkan bahwa ada yang namanya balai rakyat, tapi per kecamatan. Kemarin saya turun ke bawah di Kelapa Gading. Di kalangan orang tidak mampu, untuk menikahkan anak saja nggak punya uang, rumahnya gang sempit. Gimana bisa mengundang tetangga? Nggak mungkin. Maka harus ada yang namanya balai rakyat. Balai rakyat itu diperuntukkan bagi rakyat siapa saja yang mau memakai. Tentunya kosnya serendah mungkin. Ditungguin oleh pasukan oranye 2 atau 3 orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan setiap hari, sehingga terkelola dengan baik. Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang harus diteruskan. Bukan kemudian misalnya membuat hal yang mercusuar. Jadi saya akan lebih detail menyelesaikan itu, termasuk diskusi saya dengan tim ahlinya Bang Yos tentang transportasi. Kan saya pengen tahu 15 koridor yang dulu dipersiapkan untuk koridor Transjakarta itu semangat awalnya bagaimana, yang kemudian oleh Mas Anies disambungkan dengan Jaklingko. Nah, hal-hal kecil seperti itu selalu ego gubernur atau kebijakannya terputus, tidak dilanjutkan. Nah saya kalau diberi amanah yang begitu saya akan lanjutkan. Termasuk yang Pak Ahok tinggalkan di balai kota, orang memberikan laporan, bisa langsung berdialog dengan gubernur wakil gubernur dulu di balai kota, curhat secara langsung. Kan terus tiba-tiba nggak ada, maka harus diadakan. Dan Pak Anies pada waktu itu membuat laporan secara online. Nah yang online sama yang ini dua-duanya dikelola. Menurut saya itulah yang kemudian menjadikan saya, salah satu titik lemah kenapa Jakarta nggak bergerak yang luar biasa, karena memang selalu kebijakan itu terputus. Termasuk kasus Kampung Bayam yang sensitif di JIS. Padahal sudah diputuskan, sekian kakak harus dikembalikan ke tempat yang sudah diputuskan. Tapi sampai hari ini kan belum terselesaikan. Maka peninggalan ini akan saya selesaikan menjadi prioritas utama. Menarik, senang saya mendengarnya, senang kita mendengarnya. Karena moderat ya. Tapi lagi-lagi Mas, saya tidak sedang mendebat itu. Tapi yang saya maksud adalah Anda pasti kalau terpilih sebagai gubernur, Anda pasti bisa melakukannya. Dari sisi pembiayaan Jakarta itu kaya raya. Saya dengar 70-80 triliun. Iya. Tetapi sebenarnya saya sebagai warga Jakarta, penduduk Jakarta sejak puluhan tahun lalu ingin sesuatu yang lebih dalam, Mas. Saya suka tadi Mas Pram bicara tentang sesuatu yang lebih detail. Yang sama lebih detail itu adalah bagaimana kita sebagai seorang warga negara, warga kota Jakarta itu terlindungi luar dalam. Keamanan lah segala macam, hingga untuk urusan yang paling sepele, jalan raya orang bisa melawan arus dengan sederhananya, dengan santainya tanpa merasa bersalah. Hal-hal seperti itu yang saya maksud, Mas. Jadi saya Bang Akbar kalau diberi amanah akan memulai dari yang kecil-kecil, dari bawah. Contoh lah, semua pengembang yang ada di Jakarta ini begitu sudah 10-20 tahun lepas tangan. Maka kalau dilihat potret pengembang yang ada, maka mereka begitu keluar sedikit terkoneksi dengan fasilitas yang dikelola oleh pemerintah daerah, itu sudah berbeda banget. Nah, yang begini-begini tanpa menyebut nama ya, karena ini terjadi di semua daerah. Kenapa tidak bisa dibereskan? Karena apa? Pengembang merasa itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sementara pemerintah provinsi menganggap ini masih menjadi tanggung jawab. Dulu sebenarnya Pak Ahok sudah merumuskan itu.
membuat pergub untuk mengatasi itu. Saya kalau diberikan kesempatan. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Aristoteles mengemukakan bahwa semestinya politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.